salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi kesebangunan dan kekongruenan materi kelas 9 di semester genap di part kedua. Adapun materi di part kedua ini yaitu adalah syarat-syarat segitiga sebangun. Syarat-syarat segitiga sebangun, coba lihat simbolnya. Ada tanda simbol seperti ini, ya. Ini simbolnya sebangun. Ya, diingat, ini adalah tanda simbol sebangun. Nah, syarat yang pertama adalah panjang sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang senilai. Panjang sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang senilai. Ini syaratnya sama waktu di materi yang di awal tentang syarat-syarat bangun datar yang sebangun. Tetapi kali ini adalah tentang segitiga. Nah, perhatikan dua gambar segitiga ini yang di sebelah kiri saya, ya. Tidak ada lagi tentang panjang sisinya, ukurannya, ya. Tidak ada. Nah, cuma adalah sudutnya yang kita perhatikan. Sudutnya adalah lingkaran putih, terus garis melengkung di atas, terus tidak ada tandanya. Di gambar yang kedua, di gambar sebelah kanan saya, di sudut K itu ada lingkaran putih, di atas di sudut M itu ada garis melengkung, dan di sudut L tidak ada tanda. Nah, kita lihat antara sudut A dengan sudut K, sudah penempatannya sudah sama, lingkaran putih. Terus di atas sudut C sama juga dengan M. Ya, terus di sudut B ini sebelah kanan sama juga dengan di sudut L, tidak ada tandanya. Nah, untuk mengetahui apakah sisinya bersesuaian atau tidak, kita lihat gambarnya. Ini kan sudah sama, jadi dia sudah bersesuaian. Nah, tinggal mau dilihat apakah panjang sisinya itu perbandingannya senilai atau tidak. Nah, untuk mengetahui hal itu, kita bisa lihat contoh. Nah, sekarang untuk menghitung panjang AB itu panjangnya C. Ya, berarti saya tulis AB bersesuaian dengan KL, ya, bersesuaian dengan KL. Nah, sekarang AB itu panjangnya adalah C per KL itu 2C. Nah, sekarang sama-sama saya bagi C, maka hasilnya adalah 1/2 atau perbandingannya sama dengan 1/2. Itu untuk yang di bagian bawah. Sekarang kita lihat apakah sama berikut. BC per yang ini LM. BC itu adalah A per 2A. Maka sama-sama saya bagi A, ya, sama-sama saya bagi A berarti 1/2. Maka perbandingannya 1/2. Itu yang kedua. Ini pertama, ini kedua. Terus yang ketiga. Kita lihat yang ketiga, CA. CA bersesuaian dengan MK. CA itu berapa? B. MK-nya apa? 2B. Jadi masing-masing dibagi dengan B. Maka ini adalah 1/2. Jadi perbandingannya juga 1/2. Ya, 1/2. Ternyata perbandingan sisinya sama. Maka syarat nomor 1 itu adalah berlaku. Ya, ini contohnya seperti ini. Maka ini sama 1/2, 1/2. Ini juga 1/2. Nah, syarat yang kedua. Syarat yang kedua, dia katakan dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, setelah kalian sudah sesuaikan antara sudut A, sudut K ini sudah sama letaknya, maka kita lihat dia katakan dua pasang sudut yang bersesuaian. Ini dengan yang ini itu sudah satu pasang. Berarti sudut A dengan sudut K
itu sudah sama, sudah ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sudut C dengan sudut M juga sama. Jadi ini sudah dua pasang. Nah, kalau sudah dua pasang sudutnya di dalam segitiga sudah sama, yakinlah sisi yang ketiga, sudut yang ketiga adalah sudut B, itu juga akan sama dengan sudut L. Oke, itu contohnya. Jadi dia katakan syarat segitiga sebangun, syarat yang kedua adalah dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar. Yakinlah kalau di dalam segitiga dua pasang sudut sudah sama, yakinlah satunya juga itu akan sama. Oke? Baik. Kita lanjut. Contoh soal. Perhatikan segitiga PQR sebangun dengan UVW. Tentukan sisi yang bersesuaian. Nah, sekarang sebelah kiri saya itu 47 derajat. 47 derajat, sedangkan di sebelah kiri itu 76 derajat. Nah, ini tidak bersesuaian. Maka kita harus sesuaikan dulu gambarnya. Nah, sekarang supaya kalian tahu, karena di sini tuh 47, 57. Di sini tidak ada 57, yang ada 76. Nah, sekarang kita lihat di dalam segitiga, di dalam sebuah segitiga, besar sudut segitiga itu adalah 180 derajat. Nah, sekarang kita lihat 50 PQR, segitiga PQR ada 57, ada 47. Itu jumlahnya adalah 104. Nah, dia berarti untuk mencapai 180 berarti dia 76. Nah, 76 derajat. Nah, di sebelah kanan, gambar sebelah kanan UVW itu adalah 76 dan 47. Kalau kita jumlahkan itu adalah 123. Berarti dia kurangnya 57 derajat. Nah, ini kan sudut gambar ini tidak bersesuaian sehingga kita gambar ulang supaya bersesuaian. Oke? Maka kita lihat. Saya gambar yang besarnya. U, V, W. Ini adalah 76 derajat. Ini adalah 47 derajat. Dan yang satunya adalah 57 derajat. Sekarang kita gambar lagi. Nah, samakan dengan yang ini. 76 derajat. Hurufnya enggak usah dulu, namanya dulu enggak usah. 47 derajat dan 57 derajat. Nah, sekarang baru kita lihat 76 derajat itu apa? Oh, sudut R. Ditulis di sini R. Terus 57 derajat sudut P. 57 derajat sudut P. Terus yang ini sudut Q. Berarti 47 derajat sudut Q. Nah, setelah sudah bersesuaian, kita baru menentukan sisi yang bersesuaian. Berarti sisi yang bersesuaian itu adalah UV dengan RQ. Terus yang kedua, VW dengan QP. Yang ketiga, WU bersesuaian dengan PR. Maka inilah sisi-sisi yang bersesuaian. Oke, dipahami? Baik, kita lanjut. Contoh yang kedua. Buktikan segitiga QPR sebangun dengan RST. Hitunglah panjang sisi RT dan ST. Nah, sekarang kita lihat, jangan perhatikan gambarnya ini langsung dianggap, susah banget Pak. Jangan, ya. Tetapi karena ini kata sebangun berarti saya anggap ini adalah segitiga pertama, ini adalah segitiga kedua.
2. Nggak usah susah-susah pikir, wih susahnya Pak, dan lain sebagainya. Tapi kayak kita yakin dan percaya, kita pasti bisa kerja. Nah, sekarang saya kasih tanda siku-siku dulu di sini. Di sini adalah siku-siku, di sini juga adalah siku-siku. Nah, ini gambar tidak bersesuaian, maka kita buat dulu jadi bersesuaian. Oke, kita buat dulu bersesuaian. Nah, saya buatnya seperti ini, ya, seperti ini. Maka saya ini, maaf, ini, terus yang ini. Maka namanya ini adalah Q, ini adalah P, ini adalah R. Terus ini juga saya akan balik seperti bersesuaian yang sama. Sebalik, tapi tetap segambar seperti ini. Nah, ya, ini juga sudut di sini. Yang sudut ini adalah S. Oke, ini adalah S. Terus yang lancip ini adalah R. Yang ini adalah R. Ini. Maka ini adalah S. Ini adalah, maaf, T ya. Ini adalah T. Nah, sekarang kita kasih masuk. RS itu adalah 12 cm. Terus PR itu adalah 8 cm. QR adalah 10 cm. Nah, sekarang kita cari terlebih dahulu yang sudut PQ. Nah, karena di dalam sudut panjang garis PQ untuk mengetahui ini adalah teorema Pitagoras. Kita pakai teorema Pitagoras, berarti PQ pangkat 2 sama dengan QR pangkat 2 dikurang PR pangkat 2. Maka QR-nya adalah 10 pangkat 2 dikurang 8 pangkat 2. Berarti 100 dikurang 64 sama dengan 36. Maka PQ sama dengan akar dari 36 adalah 6 cm. Maka di sini adalah 6 cm. Baik, setelah kita sudah dapat nilai PQ-nya 6 cm, kita sudah dapat nilainya 6 cm, maka kita masukkan di dalam perbandingannya. Nah, sekarang kita lihat perbandingannya. QR saya pakai QR dengan bersesuaian dengan TR. Sebanding dengan, terus PR, RP bersesuaian dengan RS, RP bersesuaian dengan RS. Terus dia bersesuaian dengan apa lagi? PQ. PQ bersesuaian dengan ST. Oke, maka QR-nya itu adalah 10 per TR-nya adalah X sama dengan RP atau PR sama 8 per RS-nya 12 sama dengan PQ 6 per ST-nya tidak diketahui, berarti X. Nah, Pak, bagaimana caranya kita menyelesaikan ini? Maka kita selesaikan dulu yang ini. Berarti 10 per X sama dengan 8 per 12. Maka kita kali silang. Berarti 8X sama dengan 120. 8, berarti X sama dengan 120 dibagi 8. Berarti hasilnya adalah 15 cm.
Terus kita pakai lagi yang ini dengan yang ini. Yang kedua, maka 8/12 sama dengan 6/X. Maka kali silang sama 8X sama dengan 72. Maka X sama dengan 72/8. Hasilnya sama dengan 9 cm. Maka panjang TR sama dengan 15 cm dan ST sama dengan 9 cm. Oke, gampang sebenarnya kalau kita mau belajar. Kita lanjut ke sebangunan segitiga di dalam keadaan khusus. Nah, sekarang ini adalah berbicara segitiga dalam keadaan khusus. Nah, kenapa dikatakan khusus? Karena mempunyai dua tanda siku-siku. Ya, mempunyai dua tanda siku-siku. Itu makanya disebut dia khusus, segitiga khusus. Tadi satu, sekarang dijadikan dua. Maka dijadikanlah kesebangunan segitiga dalam keadaan khusus. Tetapi jangan berpikir bahwa ini tambah susah lagi nih. Tidak. Kalau kita pelajari rumusnya dan materinya, yakinlah pasti akan mudah. Nah, kita lihat ada sebuah segitiga ABC. Terus kalau kita amati segitiganya ABD dan segitiga ADC. Ya. Nah, sekarang supaya kalian mudah mengingat, karena matematika itu enggak perlu menghafal, kita ingat saja, kita mengingat. Oke, kita mengingat saja. Sehingga kita paham maksud dan tujuannya. Oke. Nah, sekarang ada dua gambar, gambar ini ya, yang gambar ini dan gambar yang ini. Nah, kenapa saya buat gambar seperti ini? Ini saya balik puncaknya di atas supaya kalian mudah mengerti. Kalau begini kalian akan susah nantinya. Maka puncaknya saya balik, maka saya tulis yang di atas saya tulis ini adalah A, sesuai saya balikkan. Terus di sini adalah B, di sini adalah C, di sini adalah D. Nah, sekarang anggap ini adalah sebuah bukit. Saya berdiri di atas dua orang, ya. Saya berada dua orang di atas bukit. Maka yang pertama, kalau kalian turun melalui jalan ini, ya, kalian turun melalui jalan ini berdua, sesampai di sini kalian sampai di sini, sesampai kalian di sini, orang yang satu itu berjalan sampai di sini. Ya, satu orang berjalan sampai di sini, batasnya ini. Yang kedua, orang yang kedua berjalan dari sini sampai ke sini. Ingat. Jadi kalau kalian turun melalui jalan AB, maka satu orang berjalan sampai di BD, satu orang sampai di C. Oke, maka saya tulis rumusnya AB pangkat 2 sama dengan BD dikali dikali dengan BC. Ya, dikali dengan BC. Dikali dengan BC. Oke? Nah, sekarang kita lanjut. Nah, kalau kalian turun melalui
jalan yang ini, ya, jalan yang ini, kalian turun, kalian berdua berada di sini, maka satu orang tersebut berjalan dari C ke D, yang satunya dari C ke B. Berarti yang ini. Berarti rumusnya adalah AC pangkat 2 sama dengan CD dikali dengan CB. Oke. Saya ulang. Kalau kalian berjalan menuruni jalan AC, maka kalian yang satu akan melalui jalan CD, yang satunya melalui CB. Itu ya. Jadi jalannya menuju ke sana. Nah, bagaimana kalau kita melalui jalan tengah? Yang tengah ini. Maka setelah kalian sampai di sini, dua orang ini sampai di sini, maka yang satunya pergi ke sebelah kanan, yang satunya pergi di sebelah kiri. Berarti dengan kata lain, AD pangkat 2 sama dengan DC atau CD dikali dengan BD. Ya, atau DC sama DC dikali dengan DB sama. Oke? Nah, inilah materi inilah yang jangan dihafal. Karena kalau kalian hafal, hilang sedikit sudah habis. Ya, sehingga kita gunakan cara seperti ini. Mudah toh? Mudah, ya. Nah, sekarang kita lihat caranya, contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, tentukan panjang BD. Panjang BD, kita lihat ini panjang BD. Nah, sekarang sudah ada tanda panjangnya AD dengan DC. Nah, kalau kalian kalau kalian buat seperti ini, oke? Maka kalau kalian bingung, bikin dulu puncaknya. Nah, oke, bikin puncaknya. Terus ini, maka di sini adalah B, di sini adalah A, di sini adalah C, di sini adalah D. BD-nya yang mau dicari itu adalah X, DC-nya adalah 16 cm, terus di sini adalah 12 cm. Nah, berarti kalian harus, karena kalian di sini berdiri dua orang, nah, yang AD ini diketahui, berarti kalian harus lewat situ. Karena yang ini tidak diketahui. Kalau kalian lewat sini, tidak diketahui, ini juga tidak diketahui. Berarti cari jalan yang ada angkanya, yang diketahui. Sehingga kita mudah melaluinya. Berarti saya harus jalan di tengah sini. Berarti saya harus jalan di sini. Maka saya tulis AD pangkat 2 sama dengan, berarti sudah sampai di sini, kalian pergi ke sini, satu orang, terus yang satunya pergi ke sini. Gitu ya. Oke, berarti dengan kata lain saya tulis DC dikali dengan DB. Nah, sekarang AD bikinkan, berarti kasih masuk nilainya. 12 pangkat 2 sama dengan DC-nya 16 kali DB-nya tidak diketahui. Berarti saya tulis DB. Nah, sekarang kita cari, maka DB-nya sama dengan 12 pangkat 2 dibagi dengan 16. Maka hasilnya adalah 144 dibagi dengan 16. Hasilnya berapa? Iya, hasilnya 9 cm. Maka panjang DB atau BD sama
adalah 9 cm. Mudah kan? Kalau kita belajar pasti mudah. Sekarang kita lanjut. Oke, baik. Kita lanjut di nomor kedua. Pada gambar berikut diketahui panjang AB sama dengan 9 cm dan AD 5 cm. Nah, sekarang kita lihat, perhatikan. Dia katakan AB berarti dari sini ke sini. Berarti itu adalah 9 cm. Terus panjang AD dia katakan 5 cm. Berarti untuk mendapatkan panjang BD atau DB adalah 4 cm. Karena jumlah dari A ke B itu adalah 9 cm. Nah, sekarang kita lihat. Yang ditanya adalah panjang BC-nya, berarti yang ini. Nah, kalau kalian berada di atas bukit dan kalian menurun lewat jalanan ini, maka setelah kalian sampai di sini, maka kalian satu orang pergi dari sini ke sini dan satu orang ke sini. Oke, berarti dengan kata lain BC pangkat 2 sama dengan BD dikali dengan BA. Berarti BD-nya adalah 4 kali 9. Hasilnya adalah 36 cm. Berarti BC sama dengan akar 36 sama dengan 6 cm. Maka panjang BC-nya 6 cm. Baik, kita lanjut. Kali ini saya akan memberikan latihan soal sebanyak 2 nomor. Silakan dikerja dan kumpul di Google Classroom. Oke, sekian dan terima kasih.